bersyukur kepada-Mu Bapa buat pagi yang indah ini Tuhan. Pagi yang luar biasa ini Bapa. Engkau yang sudah melawat kami, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau yang bekerja bagi setiap kami. Memberkati worship leader Tuhan, memberkati pemain musik Tuhan yang sudah melayani kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami, kehidupan kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh apapun yang berusaha Tuhan mengganggu kami, pikiran kami, hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau yang mengurapi setiap kehidupan kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur sekali buat hari ini. Kita akan melewati bulan pertama di tahun 2022. Saya percaya kita akan melewatinya dengan kasih Tuhan. Amin. Dan kita akan tetap pun berjalan dengan Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saudara, kita sangat berterima kasih saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kenapa saya katakan berterima kasih? Saudara masih hidup, saudara masih bernafas sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saudara, saya hanya melanjutkan firman Tuhan hari Minggu kemarin. Firman Tuhan yang sangat luar biasa saudara, berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus di dalam jemaat Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan yang sangat memberkati. Jadi saudara, bagaimana kita bisa saling melengkapi di situ saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mungkin ada yang jadi kelingking, ada yang jadi telunjuk, jadi jempol, saudara, tapi kita sama di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Kalau semuanya terpanggil jadi pendeta semua saudara, nggak ada jemaat. Semuanya ada di mimbar. Jadi semua kita ditempatkan Tuhan di dalam satu tubuh Kristus pada tempat yang Tuhan izinkan, sangat luar biasa sekali. Dan pagi hari ini saudara, saya akan berbicara tentang bagaimana kita menjadi berkat, berbuat baik. Saudara, sebelum saya akan sampaikan berbuat baik ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita menjadi berkat. Terkadang banyak sekali orang berpikir, wah kalau saya berbuat baik, berarti saya harus menjadi orang yang lembut, saya harus menjadi orang yang saudara yang dikasih dalam Tuhan, pokoknya yang lembut lah dalam kata-kata, dalam segala sesuatu, dalam bertindak. Saudara, saya harus menjadi orang yang biarpun dia sudah berbuat salah, saya harus tetap mengasihi dia. Itu memang benar saudara. Tetapi ada banyak hal yang kita temui, bahkan saya temui saudara, banyak sekali orang saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Saya dibilangin saudara, di tempat saya bekerja galak sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi memang saya dimintanya seperti itu, bukan galak terus setiap hari marah, enggak saudara. Tapi harus melihat keadaan yang ada di sekitar tempat saya. Satu saat saya menegur orang saudara karena dia sudah berbuat salah dan itu fatal. Apalagi sebagai anak Tuhan. Orang bilang saya bukan orang baik karena seperti itu. Tapi ketika saya membiarkan dia hidup di dalam hal seperti itu terus saudara, justru saya bukan orang baik. Justru saya membiarkan dia hidup di dalam dosa, hidup di dalam segala sesuatu. Akhirnya saya tegur, saya katakan sesuatu kepada dia, kamu tuh hamba Tuhan, kamu tuh anak Tuhan, kok bisa melakukan itu, saya katakan. Jadi banyak orang salah kaprah saudara tentang berbuat baik. Jadi berbuat baik itu mereka pikir, udahlah dia sudah berbuat salah, dia sudah biarkan saja, itu berbuat baik. Itu namanya kita menyenangkan manusia, tapi kita tidak menyenangkan Tuhan. Nah itu saudara, kenapa saya dahulukan dengan ini, supaya kita jangan salah berpikir saudara, perbuatan baik itu saudara, wah harus begitu terus. Tidak saudara, satu saat juga kita harus bisa menegur orang dengan keras, tapi satu saat juga saudara kita harus menegur orang dengan lembut saudara, tergantung keadaan situasi yang ada. Kalau saudara ikut dulu Presejati, saudara ada satu perkataan di sana, lembut tapi gas saudara. Ada satu perkataan itu, dan itu terus dipikirkan sampai saat ini saudara. Presejati tahun 2000-an sampai sekarang masih terpikirkan itu, lembut tapi tegas. Jadi kita menegur orang saudara bukan karena kita benci saudara, kita menegur orang karena kalau dia hidup di dalam dosa terus ya kita juga ikut disalahkan saudara. Kenapa saudara yang dikasih dalam Tuhan dia sudah berbuat salah? Begitu juga kita sebagai orang tua, kita tahu anak kita sudah nggak benar saudara. Apakah saudara akan biarkan dia hidup di dalam ketidakbenarannya saudara? Yang sudah menjadi orang tua, ada yang bisa jawab nggak? Kita membiarkan nggak? Ya.
Nggak akan mungkin saudara, kita akan menegur dia, kita akan membina dia. Mungkin anak bilang begini sama kita, oh papa saya jahat, mama saya tuh jahat, dikit-dikit saya dimarahin, dikit-dikit saya ditegur, dikit-dikit saya dibawa seperti ini. Padahal itu untuk kebaikan anak ini saudara, untuk masa depannya dia, untuk kedepannya itu bisa menjadi seorang yang luar biasa saudara. Itu satu keinginan orang tua buat anak. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saudara saya ambil di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 saudara. Saya akan bacakan buat kita semua. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Silakan duduk. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini saudara sangat luar biasa sekali, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sangat pergumulan sekali saudara. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, waduh Tuhan, saya harus menyampaikan ini, saya bergumul sendiri Tuhan. Ini tapi apa yang saya dapatkan saya harus bagikan buat kita semua saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Yang menjadi standar kekristenan, yang menjadi standar Tuhan di dalam kehidupan kita adalah kasih saudara. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus sendiri katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Kita berkata saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya mengikut Tuhan dengan luar biasa. Tapi saudara tidak mengasihi saudara kita, saudara tidak mengasihi keluarga kita, saudara tidak mengasihi satu dengan yang lain sesama jemaat kita saudara. Firman Tuhan katakan yang tidak kelihatan aja kita enggak, itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, apalagi yang kelihatan saudara. Jadi saudara, kuncinya di sini saudara, saya percaya ketika kita berkata saya mengasihi Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan saudara, itu akan terlihat dari kehidupan kita, bagaimana kita mengasihi orang lain, bagaimana kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Nggak akan mungkin itu terjadi. Jadi saya katakan tadi saudara, di pria sejati itu lembut tapi tegas saudara. Kita menegur orang saudara yang dikasih dalam Tuhan tadi pada tempatnya. Kita menegur orang saudara karena kita tahu dia itu ada satu kesalahan di dalam dirinya saudara. Tapi ada orang-orang saudara ketika ditegur pun mereka nggak bisa menerima. Ketika ditegur pun saudara belum tentu mereka bisa menerima saudara. Karena mereka mungkin berpikir, wah saya lebih tahu dari kamu, saya lebih jago dari kamu, saya lebih hebat dari kamu. Sudah berapa puluh tahun saya merenungkan membacakan firman Tuhan, sudah berapa puluh tahun saya mengikut Tuhan, saya sudah hidup dengan yang namanya manis asamnya kehidupan saudara. Susahnya kehidupan saya sudah melewati, kamu itu siapa? Dari kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi itulah yang harus kita lakukan saudara, itulah yang harus kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Karena standar kita anak Tuhan itu adalah kasih. Standar kehidupan kita, menjalani kehidupan kita adalah berbuat baik saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, ketika menyampaikan firman Tuhan ini, itu menjadi satu pergumulan saudara. Menjadi satu apa namanya, aduh, kalau saya menyampaikan tentang berbuat baik, saya akan dituntut lebih daripada itu. Tapi mau tidak mau saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari sananya kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita orang Kristen itu memang dipanggil untuk seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus katakan, kalau mereka menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu saudara. Itu menyakitkan sekali saudara. Tapi itulah kita anak Tuhan, itulah anak Tuhan, itulah yang menjadi standar di dalam setiap kehidupan kita saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan ada satu hal yang Tuhan Yesus katakan saudara, bagaimana kita bisa melihat orang itu hidup di dalam perbuatan baik, bagaimana kita bisa melihat orang itu hidup di dalam Tuhan, bagaimana kita mesti melihat orang itu saudara mengasihi Tuhan saudara, dia melakukan firman Tuhan. Tuhan katakan lihat dari mulutnya saudara, dari kehidupannya dia, apa dia hidup di dalam Tuhan atau tidak saudara. Kalau saudara baca di sana saudara di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 16 sampai dengan 20
20, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak mungkin saudara pohon durian itu menghasilkan buah mangga. Tidak mungkin pohon mangga itu menghasilkan buah kedondong, saudara. Pohon itu mangga, dia akan menghasilkan buah mangga. Pohon itu durian, dia akan menghasilkan buah durian, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Anak Tuhan itu, saudara, kita hidup di dalam Tuhan. Kita ada di dalam satu pohon yang luar biasa, itu Yesus Kristus itu, saudara. Maka kita menghasilkan karakter-karakter Kristus, saudara. Nggak akan mungkin, saudara. Saya hidup di dalam Tuhan, saya suka berdoa, saya suka beribadah, saudara, saya suka membantu orang, saya orang baik. Nggak bisa kita berkata seperti itu. Selalu orang melihat kita dari kehidupan kita hari lepas hari, apa yang kita lakukan, saudara. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ada 3 poin yang saya ingin bagikan buat kita semua pada pagi hari ini, saudara, tentang firman Tuhan. Menjadi berkat ini, berbuat baik ini, saudara. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang 1, saudara, Kisah 1 ayat yang ke-8, di sini firman Tuhan berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana, saudara? Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, ketika Roh Kudus itu diberikan, ketika kuasa itu diberikan, saudara, yang Tuhan katakan pertama kali kita menjadi berkat di mana, saudara? Di dalam keluarga kita. Kenapa, saudara, saya katakan di dalam keluarga kita, saudara yang dikasih di dalam Tuhan? Keluarga itu, saudara, yang menjadi suatu fondasi di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nggak akan mungkin orang di dalam keluarganya nggak benar. Kalau dia bisa hidup di masyarakat, dia akan jadi benar. Nggak akan mungkin, saudara. Nggak akan kita menemukan hal seperti itu. Kalau di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita ada kasih, di dalam keluarga kita, saudara, di dalam rumah tangga kita mengasihi satu dengan yang lain, saudara, itu menunjukkan ketika kita ada di luar sana pun itu akan kita lakukan, saudara. Karena kita sudah tertanam di dalam keluarga kita sudah tertanam di dalam kehidupan pribadi kita, saudara, itu sudah tertanam. Jadi ketika kita keluar, kita bisa menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ada satu, saudara, yang dikasih dalam Tuhan, sering sekali kita baca firman Tuhan itu sering kali dibawakan, saudara. Ketika saya baca pertama kali Tuhan Yesus melakukan mujizat itu di mana, saudara? Di mana, saudara, yang dikasih dalam Tuhan? Perkawinan di Kana. Jadi betapa Tuhan menganggap itu keluarga itu sangat penting. Ketika keluarga itu melibatkan Tuhan, ketika keluarga itu mengundang Tuhan, ketika firman Tuhan katakan kalau terjemahan yang lama, saudara, keluarga itu menjemput Tuhan, sudah hadir di dalam keluarga mereka, di dalam satu perkawinan itu, saudara, di sana firman Tuhan katakan mujizat itu terjadi, saudara. Jadi betapa pentingnya keluarga ini di dalam kehidupan kita, saudara. Kenapa saya katakan penting? Kalau kita nggak hidup di dalam keluarga kita yang baik, saudara, nggak ada yang mengarahkan kita. Saya mau menyaksikan satu hal yang baru terjadi beberapa hari yang lalu, saudara. Saya sama istri saya di mobil lagi jalan, saudara, yang dikasih dalam Tuhan. Ketika saya ngomongin satu orang begini, saudara, itu baru terjadi beberapa hari yang lalu ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Jadi ketika saya berkata begini sama dia, saya tuh nggak seneng banget sama tuh orang. Saya katakan seperti itu karena sikapnya dan sifatnya. Saya katakan seperti itu, saudara. Dia marahin saya habis-habisan di dalam mobil, dia teriakin saya, saudara. Ih, kok aneh, kata saya. Kenapa dia marahin saya? Saya bilang seharusnya kamu membela saya suaminya kamu, saudara. Saya katakan seperti itu. Dan sepanjang jalan itu saya diam, saudara, yang dikasih dalam Tuhan. Pikir saya ini kalau saya ngamuk lagi, kalau saya marah bahaya. Saya lagi bawa mobil, pada waktu itu jam juga sudah jam 11 malam. Jadi pulang sampai rumah, saudara, saya diam. Dia pas sampai di mobil juga, saudara, dia ngomong, dia nggak mau turun dari mobil. Saya bilang, turun kamu dari mobil. Saya bilang, di situ akhirnya sampai ke rumah, saudara. Di situ juga sampai tadi malam saya renungin seperti itu. Kok kenapa istri saya kalau saya ngomong begini dia nggak pernah ngebela saya? Akhirnya tadi malam saya bilang ke dia, saudara, jam 9 sampai rumah, datang rumah saya langsung ngomong karena di hatinya sudah bergejolak. Saya tanya, kenapa sih kamu kalau saya ngomong gini-gini nggak pernah mau membelain saya sekecil apapun, saudara? Dia cuma ngomong apa? Kalau saya membela kamu dalam hal seperti itu namanya saya meracuni kamu. Akhirnya kamu jadi orang arogan. Itu, saudara, kamu jadi orang nggak benar. Jadi nggak selamanya, saudara, di dalam satu keluarga pun kita harus membela ketika orang itu melakukan kesalahan. Begitupun dia, saudara, ketika dia misalnya di tempat kerja dia dimarahin tante, saudara, dia datang ke rumah saya dimarahin tante, kenapa? Gini. Saya cari dulu akar permasalahan ke belakangnya, kenapa kamu dimarahin?
Saya nggak bisa langsung bela, saudara. Di dalam keluarga pun seperti itu. Kalau kita membiarkan hal yang jelek itu tumbuh, saudara, kita membiarkan sesuatu yang jelek itu ada di dalam keluarga kita, maka keluarga kita lama-kelamaan juga menjadi hancur. Jadi kenapa saya katakan berbuat baik, saudara, membutuhkan satu hal yang sangat kita gumuli, saudara, ketika kita ada menegur orang terdekat kita. Saya tegur dia nanti, salah saya nggak tegur juga, salah saudara yang dikasih dalam Tuhan, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam keluarga itu pun kita harus membenar, saudara, kita harus melakukan sesuatu. Kira-kira saudara ada yang nggak benar dalam keluarga kita, itu harus disingkirkan, tapi bukan orangnya yang disingkirkan, saudara. Kalau misalnya saya bilang sama istri saya, senang kamu pergi dari sini, saya diusir, saya tinggal dengan dia di rumahnya, saudara. Tapi kelakuan kita, saudara, perbuatan kita yang nggak benar itu yang dibuang, saudara, yang dikasih dalam Tuhan. Bukan orangnya yang kita usir dari rumah. Zaman sekarang, saudara, seperti itu. Banyak kita temukan, saudara, keluarga hancur, istri usir suami, usir anak, suami usir istri. Saudara, ini rumah saya, bukan rumah kamu. Justru, saudara, yang dikasih di dalam Tuhan, perbuatan baik itu diawali dari satu keluarga, saudara. Dari kekasih dalam Tuhan, kita lihat satu firman Tuhan di dalam Mazmur 128. Feli minta tolong Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan, saudara. Mazmur 128 ayat 1, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya itu. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sampai di situ dulu, saudara. Kalau laki-laki di dalam keluarga nggak takut sama Tuhan, keluarga diberkati tidak, saudara. Ternyata kepalanya dulu, saudara, yang dikasih dalam Tuhan. Ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau laki-laki itu mau melakukan firman Tuhan, laki-laki itu jadi berkat, suami jadi berkat buat istri, jadi berkat buat anak, saudara. Begitupun sebaliknya, istri jadi berkat buat suami, jadi berkat buat anak. Firman Tuhan katakan istrinya akan seperti apa, saudara? Di ayat yang ketiga, coba buka ayat yang ketiga. Istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam apa? Di dalam rumah, saudara, menjadi berkat penuh dengan sukacita. Dan anak-anaknya itu, saudara, seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja, saudara. Jadi sangat diberkati Tuhan. Ada sukacita di dalam keluarga itu, ada damai sejahtera, saudara. Bohong, saudara, yang dikasih dalam Tuhan. Kalau saudara di dalam rumah tangga nggak benar, ketika saudara keluar saudara jadi benar, itu bohong. Kenapa saya katakan bohong? Saya pun mengalami seperti itu. Ketika saya keluar rumah, saudara, pagi-pagi saya marahin istri saya, pagi-pagi saya marahin mertua saya, saudara. Sepanjang hari itu nggak ada damai sejahtera sebelum saya minta maaf. Satu kebohongan. Banyak orang, saudara, kata orang itu memakai dua topeng, saudara. Ketika dia ada di luar, dia memakai topeng kebaikan. Ketika dia ada di dalam rumah, dia memakai topeng bagaimana kehidupannya, saudara, bagaimana jati dirinya yang sebenarnya, saudara, tengah jadi berkat buat keluarganya. Di jemaat pun seperti itu, saudara. Di dalam jemaat, waduh, baik sekali. Di dalam jemaat, waduh, itu sekali. Tapi ketika dia pulang ke rumahnya, dia nggak bisa jadi berkat buat keluarganya. Dia nggak bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitarnya, saudara. Ya, Mazmur 128 kuncinya adalah di ayatnya yang keempat, saudara. Diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan, saudara. Jadi kepala keluarga, istri, saudara, itu akan menjadi berkat, saudara, yang dikasih dalam Tuhan. Rasul Paulus katakan, saudara, kepala daripada keluarga itu adalah suami, saudara. Kepala dari istri adalah suami, tapi kepala dari suami itu adalah Yesus Kristus. Jadi bagaimana, saudara, yang dikasih dalam Tuhan? Orang banyak menyalahkan, saudara, ketika mereka membaca Adam dan Hawa. Yang berdosa itu orang katakan Adam, saudara. Adam, Hawa yang paling berdosa karena dia yang menawarkan buah. Dia yang menawarkan buah kepada Adam sehingga Adam jatuh di dalam dosa. Seharusnya, saudara, Adam tahu dia sebagai kepala keluarga, dialah yang mengurus Hawa, dialah yang mengarahkan Hawa ke jalan yang benar, saudara. Dia nggak membiarkan, saudara, yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau ada orang yang bertanggung jawab di dalam keluarga, saudara, saya percaya
Ketika kita keluar dari rumah kita, saudara, ketika kita keluar dari keluarga kita pergi bekerja, kita pergi melayani, saudara, kita pergi berkumpul dengan teman-teman kita pergi berkumpul dengan masyarakat di sekitar kita akan jadi berkat di situ, saudara. Jadi fondasinya, saudara, yang kita bangun adalah keluarga kita dulu, saudara. Baru kita bisa kita membangun yang ada di luar sana. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang kelima, saudara, Mazmur 128 ayat yang kelima. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan ayat 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel, saudara. Sangat diberkati sekali, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang pertama, saudara, kita bisa jadi berkat, kita bisa berbuat baik kepada keluarga kita. Jangan sampai kita berbuat baik kepada orang lain dulu, saudara, sedangkan keluarga kita, mereka sedang menantikan kita, mereka sedang mengharapkan dari kita, saudara, untuk mengasihi keluarga kita sendiri, saudara. Dan yang kedua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kepada siapakah kita bisa menjadi berkat, kepada siapakah kita bisa berbuat baik, saudara. Kita kembali ke Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sini, saudara, berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, orang terdekat kita. Siapakah orang terdekat kita? Adalah keluarga kita, saudara, sepupu kita, adik kakak kita, bahkan jemaat Tuhan, saudara. Jadi, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau jemaat GSP di Philadelphia, saudara, hidup di dalam kasih, jemaat Tuhan GSP di saudara Philadelphia Jambang, mereka saling mengasihi, saudara, mereka saling melakukan yang terbaik, saudara, bukan melakukan, wah, saya yang paling baik, saya yang paling bagus, saya yang paling setia, saya yang paling ini, semua dikatakan seperti itu, saudara. Itu tidak menjadi satu standar, saudara. Tapi standarnya ketika kita hidup di dalam Tuhan, standarnya ketika kita ada di dalam Tuhan, standarnya ketika ada kasih di dalam diri kita, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nggak mungkin, saudara, kita mau katakan, oh, saya mengasihi Tuhan, tapi kita membenci saudara kita, nggak akan mungkin, saudara. Oh, saya mengasihi Tuhan, tapi kita membenci saudara jemaat kita, saudara. Jadi nggak akan mungkin, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Gak akan mungkin, saudara. Kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi keluarga kita, kita tidak mengasihi orang di sekitar kita, saudara. Kita bisa mengasihi orang di sekitar kita karena kita, saudara, mengasihi keluarga kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbuat baik kepada orang terdekat, saudara, itu bisa berbentuk adalah keluarga kita, saudara. Misalnya kalau saya sama istri saya, dia punya kakak, saudara, dia punya ponakan, saya harus mengasihi mereka. Saya menikah dengan istri saya bukan menikah dengan dia saja, saya harus menyatu dengan keluarganya dia, apapun keadaan keluarganya, saudara. Dia disebut kita menjadi berkat di dalam orang terdekat kita, saudara. Menjadi berkat di dalam keluarga kita, saudara, di dalam jemaat Tuhan. Yang firman Tuhan sudah sampaikan kemarin, saudara, Stefanus sudah katakan kemarin tentang tubuh Kristus. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, saudara, itu adalah pelayanan. Jangan kita hanya berpikir, oh, saya cuma jemaat biasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita itu diberkati Tuhan, saudara. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 4 itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, coba lihat lagi, saudara, firman Tuhan ini. Mazmur 133, nyanyian secara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab ke sana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat 4. Ya, sampai di situ aja sekarang. Ayat 3, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam bersama, ketika kita saling mengasihi, maka kesanalah Tuhan memberikan berkat, saudara. Jadi ketika keluarga kita, suami, istri, anak, saudara, mereka saling mengasihi, kesanalah Tuhan memberikan berkat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu, saya pernah baca, saudara, satu buku. Ada satu keluarga yang di Amerika, saudara, saya lupa namanya, ada di Alkitab yang satu, saya catat di situ, saudara. Satu keluarga, dia sangat mengasihi Tuhan, dia melayani Tuhan.
mereka satu keluarga itu hidup di dalam kerukunan saudara, dan firman Tuhan katakan saudara, bukan firman Tuhan, dan cerita itu mengatakan saudara di buku itu, anak cucunya sampai sekarang, sampai saat ini saudara menjadi pejabat yang sangat diberkati Tuhan di Amerika sana. Mereka sangat diberkati, pokoknya mereka duduk di pemerintahan dan sangat diberkati Tuhan. Ada satu keluarga saudara, mereka hidup keluarganya hancur, kacau balau saudara, sampai saat ini mereka cari keturunannya, sampai saat ini kacau balau saudara. Ada yang jadi preman, ada yang jadi perampok, ada yang jadi apa saudara, pembunuh bayaran, dan itu saudara sangat memberkati sekali saudara. Ketika saya baca buku itu saya jatuh, ternyata seperti ini saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi ada tetapinya juga saudara. Ketika anak-anak kita saudara, ketika mungkin orang tua kita, ketika saya punya nenek moyang saya nggak benar saudara, tapi ketika keturunan kesininya dia bertobat, dia melakukan firman Tuhan, dia hidup dalam Tuhan, itu bisa dikatakan bentuknya saudara. Karena Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita, memutus mata rantai yang namanya kutuk itu di dalam keluarga kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat saudara satu ayat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9, di sini firman Tuhan berkata begini, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang saudara. Jadi kita berkata saudara, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi ini saudara, saya hidup di dalam terang, saya hidup di dalam Tuhan, tapi kita membenci saudaranya, kita berada di dalam kegelapan. Berarti kebohongan saudara, nggak mungkin. Ini firman Tuhan katakan saudara. Lanjut di pasal yang ketiga saudara, 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 15. Saya akan bacakan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi ia tetap di dalam maut. Ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang apa saudara? Jawab sendiri. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya saudara. Kita membenci saudara kita saja saudara sudah disebut seorang pembunuh saudara. Jadi jangan berpikir saya membunuh dulu baru saya seorang pembunuh. Saudara membenci saudara kita sendiri, saudara membenci jemaat sendiri, saudara membenci satu dengan yang lain, maka dikatakan saudara adalah seorang pembunuh saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada kehidupan kekal bagi orang yang ada di dalam dosa saudara. Tidak ada. Upah maut adalah dosa saudara. Upah dosa adalah maut. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita berkata saudara, itu sebabnya saya katakan saya nggak mau bisa berkata oh saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya sangat itu dengan Tuhan, tapi saya sendiri membenci saudara saya sendiri membenci keluarga saya sendiri membenci orang-orang sekitar saya, saudara, itu tidak akan terjadi saudara. Berarti saya tetap hidup di dalam dosa. Itu yang dikatakan topeng saudara. Saya bisa memakai dua topeng saudara yang keselamatan. Kelihatan ada topeng kebalikan, kelihatan ada topeng kejahatan, itu nggak bisa menjadi satu saudara. Itu menipu saudara dan menyakiti hati kita sendiri. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya sering saudara sering mengalami hal seperti itu saudara. Berusaha menahan sesuatu di dalam diri saudara untuk tertawa dengan orang padahal hatinya sakit. Itu topeng saudara. Padahal di dalam hatinya ada sesuatu yang mengganjal saudara. Tapi kalau kita memang benar-benar punya kasih, punya Roh Kudus yang menuntun kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Allah saudara, mengalir kemanapun kita ada saudara, itu enjoy saudara. Jadi benar kata orang hidup itu simple. Ketika kita dikatakan simple, ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga mengasihi saudara kita. Ketika kita berjalan dimanapun kita berada, itu yang disebutnya simple, enjoy saudara. Jadi nggak ada yang aneh-aneh saudara, nggak ada yang harus nggak ada yang harus ditutup-tutupin saudara. Dari kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sering saudara. Dulu sering saudara, saya kalau ditegur sama Om John, kamu lagi ada masalah, kamu lagi gini, dari mukamu aja udah kelihatan, nggak bisa saudara, nggak bisa disembunyi.
Segala sesuatu kalau memang jelek, saudara, dari muka pun akan kelihatan, saudara. Akan kelihatan, saudara. Kita nggak bisa nutupnya. Jadi saudara, tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, firman Tuhan tadi katakan, saudara, kalau yang di Mazmur 128, seorang laki-laki, seorang kepala keluarga yang takut akan Tuhan, so, itu terpancar, saudara, yang kekasih dalam Tuhan. Anak-anaknya bisa melihat, keluarga bisa melihat, orang bisa melihat, terpancar dari wajahnya yang penuh kasih, penuh sukacita, saudara. Itu terlihat, saudara, yang kekasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kepada siapakah kita berbuat baik, kita menjadi berkat kepada semua orang, saudara. Firman Tuhan katakan kita dipanggil, kita dipilih untuk menjadi berkat, saudara. Tetapi saudara, kembali lagi ke poin pertama, kita nggak akan mungkin jadi berkat kepada semua orang kalau kita nggak bisa jadi berkat kepada keluarga kita. Sia-sia, saudara. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita jadi berkat kepada keluarga kita, saudara, kita menemukan sesuatu yang sangat luar biasa, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 7 dan 8, saya akan bacakan 1 Yohanes pasal 4, ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih, saudara. Itu sebabnya, saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Diri kita, saudara, dimanapun kita berada, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lapar, kita kasih makan. Kita di perjalanan dimanapun, saudara, kalau kita ada duit, saudara, kita lapar, kita beli makan. Itu diri kita. Kita betapa kita sayang diri kita ini, saudara. Sakit sedikit, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Terkadang saya berpikir begini, saudara. Waduh, saya kan masih merasa umur 20-an, saudara. Tapi ternyata nggak bisa menipu juga. Di umur 40, saudara, saya masuk usia 40, itu dikit-dikit apa namanya? Oh, capek gitu loh, kerja ini capek gitu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ternyata itu yang kita alami. Tapi saya berusaha menjaga diri, saya tetap sehat, karena saya mengasihi diri saya, saudara. Saya nggak mau diri saya ini sakit. Saya tetap, saudara, ke apotek, walaupun kata orang itu nggak bisa apa namanya, nggak tepat katanya, harus swab apa namanya, swab. Kayak pranita gitu tuh, apa sih? Jadi kalau mau check up, saya setiap 2 minggu sekali saya ngecek gula darah, kolesterol, sama asam urat, saudara. Saya tanya dulu, kalau asam urat standarnya berapa? 7 masih bagus, katanya. Kalau gula darah, kalau puasa, kalau makan dulu terus tes, bagusnya berapa? Di bawah 130, katakan gitu. Kolesterol berapa? Akhirnya, saudara, saya selalu kontrol yang 2. Karena kalau kolesterol saya normal, saya kontrol yang namanya asam urat, gula darah, karena saya takut. Tapi setiap kali kalau cek, ya puji Tuhan normal. Itu karena saya sayang diri saya, saudara. Begitupun kita mungkin dengan orang lain yang firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Rawatlah mereka, saudara. Tapi hati-hati juga. Terkadang kita melakukan kasih, kita mau mengasihi mereka, ada orang yang menyalahgunakan, yang disebut kesempatan dalam kesempitan. Jadi kita harus juga tahu kemana kita harus berbuat baik, saudara. Tepat tidak kita berbuat baik. Kita tahu orang-orang yang ada di lampu merah. Kita lihat mereka bisa bekerja, saudara. Setiap kali mereka datang di itu ketok kaca, terus begini tangannya membuat makan, sedangkan mereka masih muda, saudara. Itu berbuat baik tidak, saudara, kalau kita ngasih? Mungkin tergantung dari pemikiran kita, saudara. Kalau kita lakukan, ya kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dan kita dalam Tuhan. Jadi tepat, saudara, yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi nggak bisa saya mengatakan, oh saya mengasihi Tuhan, oh saudara yang dikasih dalam Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 78 berkata, saudara-saudaraku yang dikasihi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, saudara. Kita itu, saudara, disebut anak-anak Allah, saudara. Kalau kamu hidup di dalam Roh Kudus, kamu dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri, maka kamu disebut anak-anak Allah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Tapi kita membenci saudara kita nggak mengasihi mereka. Orang di sekitar kita, apakah kita mengenal Allah? Enggak, saudara.
Berarti kita tidak mengenal Allah. Bisa jadi kita yang dikatakan orang Kristen KTP, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes ayat 14 ayat 15 berkata begini, saudara. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, saudara. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, maka kita menuruti segala perintah Tuhan. Jadi kalau perintah Tuhan, kasihlah sesamamu, kasihlah keluargamu, kasihlah orang terdekatmu, saudara, maka kita harus melakukan itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Maka kita disebut orang yang mengasihi Tuhan. Maka akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 itu, saudara, itu akan terjadi. Berkat itu akan turun di dalam keluarga yang hidup rukun, saudara. Berkat itu akan turun di dalam keluarga yang saling mengasihi, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat itu akan mengalir dalam keluarga kita ketika kita hidup di dalam kasih. Jadi saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi kita akan menerima berkat Tuhan, kita akan menerima, saudara, kebaikan Tuhan, kita akan menerima kemurahan Tuhan, saudara, ketika kita berbuat baik. Ada damai sejahtera Allah di dalam diri kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, jika kita tidak menjadi lemah, jadi jika kita tidak hidup di dalam dosa, jika kita tidak keluar dari firman, saudara, maka kita bisa menerima, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita di seiman, saudara. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi, saudara, mau menyampaikan pergumulan sekali, saudara, tapi itulah firman harus disampaikan, saudara. Firman harus disampaikan, diberitakan, saudara. Dan saya percaya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan menjadi jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan ketika kita hidup di dalam kasih. Puji nama Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Amin. Haleluya, Tuhan. Saudara, kita sudah dengar firman Tuhan, ya. Kita senang Tuhan. Firman Tuhan ini bukan hanya sekedar jadi pengetahuan, tapi untuk dilakukan. Ya, kita harus mengasihi sesama kita. Terima kasih dalam Tuhan. Kunci kita diberkati Tuhan karena kita mengasihi. Mazmur 133 ayat 1 banyak ayat-ayat firman Tuhan katakan sudah kasih. Kalau saudara renungkan juga Efesus pasal 1 16 sampai 17 adalah kasih. Sudah kasih Tuhan akan berikan segala-galanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, terlebih ditekankan kita, ya, seluruh nyata kasih kita kepada sesama kita harus di dalam keluarga. Haleluya. Benar, saudara kasih dalam Tuhan, kita harus menyatakan itu di dalam keluarga. Kita bohong, sudah kasih dalam Tuhan, kalau sudah kasih kita tunjukkan kasih kita kepada orang lain di luar, tapi dalam keluarga kita tidak kasih. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Benar firman Tuhan ini tentu saya sudah kasih dalam Tuhan. Ya, cuma tadi katanya, ya, dan firman Allah itu saudara, ya, kasih, ya, mengasihi bertentangan dengan membenci. Sudah kasih dalam Tuhan. Saya tidak pernah membenci istri saya, tidak pernah membenci anak saya. Sudah kasih tahu. Saya justru lemah saya itu di anak-anak. Dari dulu sudah kasih tahu Tuhan. Kalau saya pergi keluar, pergi jalan kemana-mana di sebuah luar kota, pertama-tama sebelum itu saya beli mainan dulu buat anak. Itu nanti lupa jadi. Sudah kasih tahu Tuhan. Jadi saya lemah di anak. Saya ingin sejak mereka lahir, ini saya bicara di hadapan Tuhan, nama mereka saya sebut tiap hari. Sejak mereka lahir, saya rindu mereka diberkati Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan. Tapi sudah kasih dalam Tuhan, ya nanti tanya aja sama Stefan. Sudah dari kecil sudah saya keras sama mereka.
baru umur berapa tahun, saudara bilang saya sudah bertekuk. Kenapa saudara? Saya ingin mereka jadi berkat. Kamu ini anak-anak Tuhan harus jadi berkat. Saya tegas. Bahkan istri saya keras. Saya bilang, kalau soal firman Allah jangan bicara, harus sesuai firman Allah. Bicara. Sampai istri saya bilang, setan. Benar. Mengasihi, saudara kasih Tuhan. Kalau kita mengasihi anak kita, istri kita, kalau dia sudah buat salah, lalu saudara diam aja, tidak menegur, itu dosa, itu tidak benar. Itu akan membuat anak kita merasa, oh benar. Kalau saya tidak bisa, saya keras. Satu tujuan, saya ingin mereka jadi berkat, dan mereka diberkati Tuhan. Sampai saya suka ngomong, ya baru kemarin biasa ngomong sama Roli, sama Fani, tolong saya, malu loh hamba Tuhan, orang tetangga marah-marah, tolong. Sudah kasih bantu Tuhan. Saya tidak berpanjang lagi. Cuma saya mau beri kepada saudara. Coba saudara lihat di dalam firman. Yesus adalah kasih. Karena dia mengasihi orang Farisi, ahli Taurat, dia berkata apa? Hai bangsa ular, bani ular. Ahli Taurat, pelayan Tuhan dibilang bangsa ular, bani ular. Kepada Petrus dia bilang, hai iblis, engkau ke belakang. Petrus bilang iblis. Padahal Petrus bilang apa saudara? Yesus berkata sama murid-muridnya, saya akan disiksa, saya akan disalibkan. Lalu Petrus bilang begini, jangan itu terjadi. Saya kan Petrus sayang sama gurunya, sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan bilang, hai iblis, engkau ke belakang. Coba saudara, engkau hanya memikirkan pikiran manusia, engkau tidak memikirkan pikiran Allah. Itu sebenarnya sih. Bilang saja, apa yang istilah kasih? Kasih. Dia mau ahli Taurat itu jadi benar. Itu sebabnya tegur dengan keras. Hai bangsa ular bani ular, keluarkan buah-buah pertobatan. Petrus muridnya yang dia kasih, hari ini saya mau ke belakang. Saudara bisa nilai saja. Kembali kepada kita. Kalau saya masuk ke Tuhan, saudara, sebagai hamba Tuhan, coba rindu ingin melihat diberkati Tuhan itu. Dan saya hanya bisa menyampaikan firman Allah dan hanya bisa berdoa. Dan selanjutnya terserah saudara dengan Tuhan. Saya tidak bisa marah karena saudara, tapi kalau di dalam keluarga saya marah, itu hak saya. Saya ingin mereka benar-benar jadi berkat. Kalau anak kita biarkan dia sudah sanggup, bagaimana bisa jadi berkat? Malah pekerjaan Tuhan kemampuan yang tidak benar. Banyak contoh-contoh anak hamba Tuhan. Karena saya sudah lihat hal-hal seperti itu, itulah yang tertanam di dalam diri saya. Saya mau lihat anak-anak saya benar-benar jadi berkat. Oleh sebab itu dari kecil saya sudah keras sama mereka. Tapi memang ada salahnya, sudah kasih tahu Tuhan ya. Ada salahnya saya keras dengan mereka. Sampai Stefanus dari kecil sudah sesek. 2 minggu sekali harus ke dokter. Dokter Ali, dokter An waktu itu makanan sudah kasih. Kalau dia sampai biru sudah kasih. Ya udah akhirnya ke Jakarta. Terus mau lihat seseknya gara-gara.
Sudah kasih dalam Tuhan, dia bisa sembuh gara-gara apa saudara? Di waktu dia kelas 4, dia punya guru datang di rumah, Pak Wan, siapa itu Pak? Pak Dokter saya. Kalau dia bilang begini, Pak Pendeta, bisa ngomong sebentar? Oke, kenapa? Ini Pak Pendeta, Stefanus itu pintar. Jadi kalau ada apa-apa pertandingan di luar, ya Stefanus maju. Cuma ini loh yang saya lihat, saya guru kelasnya. Anaknya kalau ditanya apa ini, nangis. Artinya dia bilang, ini ada anak beres. Jadi tolong Pak Pendeta, ya, jangan terlalu lama sama anak. Ini tidak ada usaha. Nah, itu juga sudah teguran buat saya, sudah kasih orang Tuhan. Bukan bicara sama saya. Saya akan nantikan dia, sudah kasih orang. Dia baru pulang dari sekolah masih pakai di merah. Saya suruh dulu situ. Wah, dia tidak sudah begitu, sudah ketahuan. Tapi enggak, saya berlutut di depan dia. Saya ceritakan, saya maafin Bapak ya. Apa rupanya maksud Papa baik. Papa keras sama kamu tujuannya baik. Tapi ternyata Papa keras, akhirnya kamu jadi begini. Kamu jadi begini. Saya peluk dia, saya minta maaf. Dia meledak nangis. Dan saudara tahu, sejak saat itu sesaknya hilang tanpa dokter. Kami ada istri saya. Jadi saya lihat, saudara kalau anak-anak sakit, saudara kasih orang Tuhan, sakitnya nggak sembuh-sembuh, coba periksa, mungkin dari orang tua. Itu saya. Ternyata dengan saya minta maaf, itu saudara dia, kalau saya nggak nangis, kesana-sana. Biasanya harus kasih obat sesak, bukan. Biasa dulu, badannya tambah naik, haleluya. Ini kesaksian. Jadi mari sudah kasih tahu, ya. Kalau kita mengasihi keluarga kita, kalau salah sudah kasih tahu, ya. Kita ingin pasti berkat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik pada kita semua. Mari sudah kasih dalam Tuhan sebelum kita akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. So nanti kita berdiri bersama-sama saudara, ya. Tindakan aja awas pemain musik aja. Dan nanti saya minta istri saya Ibu Rodin akan berdoa buat firman Allah yang sudah disampaikan dan berdoa buat persembahan sebentar. Tindakan aja. Haleluya. Benar orang manusia. Kita nyanyikan satu pujian. Tuhan selalu mengampuni. Kita mengakui semua kekurangan kita, kelemahan kita, dosa-dosa kita. Tuhan akan mengampuni kita. Haleluya. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan melalui pujian kita, Tuhan dengar pengakuan kita. Dia akan mengampuni semua. Kita akan hanya dosa. Tuhan selalu glory. Yeah.
Engkau Tuhan, Bapa kami Allah yang kekal, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan akan kehidupan kami. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau sampai pada saat ini kami boleh ada bagaimana kami ada. Ini semua karena berkat kasih sayang Tuhan. Hadiah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, Kau sudah berfirman di dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kelemahan yang selalu muncul dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi Kau sangat baik, Kau selalu menopang dengan kehidupan kami. Kau selalu memberi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu kami mohon ampun akan setiap salah dan dosa kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami dan kuduskan kami Tuhan. Karena kami tahu kami tak dapat berbuat apa-apa tanpa kekuatan daripada Tuhan. Dalam kami menjalani akan kehidupan ini Tuhan Yesus, biarlah kasih Tuhan mewarnai akan kehidupan kami. Mestinya daripada Allah senantiasa muncul di dalam kehidupan kami. Tidak dapat dibatasi oleh waktu dan keadaan, tidak dapat dibatasi oleh kesalahan apapun yang dilakukan oleh sesama kami Tuhan. Tetapi kasih yang daripada-Mu Tuhan tetap senantiasa menguasai akan kehidupan kami Tuhan. Di mana Engkau berdayakan kami untuk Engkau panggil Tuhan Yesus, kami tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan akan kehidupan kami, terlebih buat sidang jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Kau kuatkan akan sidang jemaat-Mu, biar kasih yang daripada Tuhan menguasai akan kehidupan kami jemaat-Mu. Kasih yang daripada-Mu mengikat kami di dalam tali persaudaraan satu dengan yang lainnya, sehingga kami saling memperhatikan, kami saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ampuni kami Tuhan dan sucikan, kuduskan kuasa-kuasa segala pada bentuk apapun Tuhan yang coba-coba mengambil untung di dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu merasa benar, kami selalu merasa menonjol, kami selalu mendominasi akan segala sesuatu apapun Tuhan Yesus, sehingga kami tidak mau menerima teguran dari siapapun Tuhan Yesus. Kami menolak dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kau pergi dari kehidupan tubuh Kristus ini, karena tubuh Kristus ini adalah milik daripada-Mu, bukan milik daripada seseorang, milik daripada Tuhan, milik daripada Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kembalikan akan kehidupan jemaat-Mu yang ada di tempat ini, sehingga kehidupan kami Tuhan terus maju di dalam Engkau, bergerak di dalam Engkau Tuhan Yesus, dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan kebesaran daripada nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan Yesus kami akan mempersembahkan persembahan. Kau melihat apa yang ada pada kami, semuanya itu Tuhan daripada-Mu, dan kecil ataupun besar yang dapat kami berikan, kami mau memberikannya itu dengan sukacita. Berkati juga hamba-Mu yang pada saat ini sudah melayani di dalam kebenaran firman-Mu. Kau terus memberi kekuatan, berasal daripada alam, dari bagian Allah Stefan, agar supaya Engkau ini Tuhan Yesus dipakai oleh Engkau untuk menjadi satu dan berkat mengungkapkan akan kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita berdiri bersama-sama, kita akan kita sudah tindakan kita berdoa, sudah bisa dengan bahasa roh, bukan dunia tidak sudah kasih kita akan ya bos inaralamanamanas uralawana ya lalawasana inaralamanamanas inakakana ya lalawasiku mana ya lalawamanas umahana ya lalawasi katakana ya lalawamanas umar
wasana inna dalam malam ada inna dalam wasana inna dalam malam ada inna dalam wasana inna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kita katakan ya dalam wasana. Engkau terima kesembuhan dari Tuhan, engkau terima berkat-berkat dari Tuhan dalam nama Yesus, engkau terima pemulihan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Kita katakan ya dalam wasana. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dan terlalu baik bagi kami. Engkau sudah melawat kami melalui firman, dan saat ini Engkau melawat kami melalui jamaah Tuhan. Melalui jamaah-Mu kami yang lemah, Engkau sudah kuatkan. Kami yang sakit, penyakit apapun yang kami bawa, kami pulang dengan kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Melalui jamaah-Mu pulang Tuhan, Engkau pulihkan setiap rumah tangga, sehingga setiap rumah tangga jemaat Tuhan diwarnai dengan damai sejahtera daripada sorga. Haleluya. Inna takana ya wasana. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dan terlalu baik bagi kami. Kalau kami mau pulang sebentar, Tuhan pulang bersama-sama dengan kami. Jauh mempunyai dekat, Tuhan kawali kami semua dengan malaikat-malaikat daripada-Mu. Sehingga kami boleh tiba dengan tiada satu apapun juga rumah kami masing-masing. Sepanjang hari ini dimanapun kami berada, sadarkan kami agar supaya apa yang keluar dari hidup kami, dari cara berpikir kami, semuanya adalah firman, bukan semata-mata. Semuanya adalah kasih. Biar yang keluar dari sikap tingkah laku kami adalah kasih Kristus. Yang keluar dari perkataan kami adalah kasih Kristus. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Melalui kehidupan kami, jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah membalikan segala keluhan, perpuluhan yang Tuhan tuntut kepada tiap-tiap kami. Karena memang itu adalah menjadi milik Tuhan sesuai dengan janji Bapa. Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Tuhan curahkan berkat-berkat Tuhan melalui usaha pekerjaan dari setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa semua niat-niat jahat dari orang-orang yang ditunggangi kuasa kegelapan yang berniat tidak baik terhadap keluarga dan jemaat Tuhan dan terhadap usaha pekerjaan mereka, kami patahkan dan hancurkan di dalam nama Yesus. Api dari Tuhan memagari rumah dan seluruh jemaat Tuhan, sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan semua doa dan penyembahan kami pagi hari ini. Dan sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Semua kita sudah dijamah, diberkati, bahkan disembuhkan Tuhan. Kita katakan amin.